balik juga. Nah balik ke Kejar Mimpi nih Mas. Kejar Mimpi itu kenapa nggak dimasukin ke dalam EP juga Mas? Nanti sebenarnya sih gini nih, dia kan dari kemarin kan gue udah berapa kali tuh dari Kejar Mimpi, terus ada Puisi Bumi, ada Menikam Kata, ada apa sampai EP kemarin. Nah nantinya tuh semua ini akan gue rampung ini jadi album sih pengennya nanti. Jadi nanti di album itu akan ada semua tuh sampai dengan beberapa tambahan lagu baru gitu sih. Jangan begitu. Tapi untuk perampungan dari 3 lagu itu lama nggak Bang? Waktu itu prosesnya? Prosesnya ya kalau yang Kejar Mimpi itu ya lumayan sih, lumayan capek ya. Karena kan lo juga ada proyekan yang lain di luar itu, maksudnya gimana cara lo bisa bagi waktunya? Ya bagi waktunya ya diprioritasin aja sih Mas, skala prioritas aja. Jadi kalau emang yang ini masih bisa ditahan dulu nih, jadi nanti kejar dulu yang ini nih gitu. Tapi kalau misalnya yang ini udah terbengkalai nih, udah hajar dulu nih yang ini, kelarin semua segala macem. Nah ini yang saat ini yang sedang dilakukan ya buat persiapan untuk yang si album ini sih. Tapi sempat ada keteteran nggak Bang? Keteteran? Bukan keteteran sih, itu dia yang tadi gue bilang, karena dengan adanya teknologi yang maju, semua orang bisa rekaman, semua orang bisa mixing, bisa mastering, jadinya BM. Jadinya BM nggak kelar-kelar nih. Mixingan mastering tuh sampai berapa puluh versi gitu. Udah lah, maksudnya udah cukup. Ya ada malah engineer-nya. Nih gue kayak kurang gini, udah cukup. Kelar nih kalau kayak begini gitu. Ngerasa nggak pernah cukup. Iya betul, jadi kayak gitu sih. Kalau saat ini ya, dan beberapa kali ngobrol sama teman-teman juga, ya begitu sekarang terjadi gitu. Jadi karena kita bisa di rumah dengerin, kurang ini, tambahin lagi. Jadi nggak kelar-kelar. Iya sih. Buat mastering aja opsi ada banyak tuh. Opsi 1, 2, 3 sampai opsi final. Finalnya udah berapa chapter ya? Nah kenapa judul EP itu Untitled? Iya. Karena apa ya? Karena nggak tahu aja sih mau bikin apa. Nggak sebenarnya sih Untitled tuh lebih ke kayaknya nih kalau mewakili 3 lagu itu ya, karena menurut gua tuh 3 lagu itu punya arti masing-masing nih buat gua nih. Gitu. Gua nggak bisa pick salah satu untuk mewakili si EP ini gitu. Karena menurut gue nih 3 lagu ini tuh sangat semua lagu-lagu solo gue tuh lumayan personal ya semuanya gitu. Jadi gue nggak bisa milih dari 3 ini yang mana ya yang bisa mewakili 3 EP ini gitu. Sampai akhirnya bingung apaan nih? Sebetulnya Untitled gitu. Gampangnya gitu gitu. Mungkin boleh diceritain dari 3 itu makna dari masing-masing lagunya Bang Ali. Kalau dari kan kalau 3 lagu itu kan gue ada si Alia Patri ya. Kalau Alia Patri kan sebenarnya ini versi akustik dari album itu lagu itu pernah dikeluarin Speak Up. Pernah dikeluarin dari Speak Up. Di album ketiga Speak Up Lini Waktu itu kita keluarin juga Alia Patri, tapi di Alia Patri yang versi yang sekarang ini ya versi akustik itu untuk musik nada itu sama, tapi dari segi lirik itu berbeda sama sekali karena gua bongkar ulang. Karena gua merasa di album yang di versi Speak Up tuh ngerasa ini kayak kurang intim deh gitu loh. Kayak gua ngerasa kayak kurang secara emosi gua kurang dapat gitu. Makanya gua di versi solo itu gua dirubah ulang, dirubah total nih si liriknya nih. Dari awal sampai habis itu kita kecuali part interlude terakhir tuh baru dipakai tuh yang versi aslinya, tapi kalau yang selebihnya tuh berbeda banget. Berbeda banget dari segi musik itu jauh berbeda. Kita mau di situ di Alia Patri yang solo itu ada nuansa kalau anak-anak Reborn Army gitu kan, Angels and Waves segala macam, ada spesies gitu. Pakai John. Jadi agak sedikit berbeda lah. Kalau Speak Up kan yang makanya full band banget lah. Kalau ini gimana caranya nih biar secara emosinya itu bisa kawin nih sama lirik, sama nada, itu bisa itu lebih di solo project itu gue ngerasa itu sih lebih bisa explore sih di nada, di instrumen apa aja yang perlu karena kan gue cuma sendiri nih, nggak ada teman-teman yang lain kan. Kalau yang lain kan kadang gue masuk ini udah nggak usah udah gini aja, anak pang nggak usah ribet-ribet gitu.
Tapi kalau di sini gue maunya yang pengen yang agak sedikit liar lah gitu. Tapi berarti emang untuk penggarapannya semua pure dari Mas Ali sendiri? Kebetulan dibantu beberapa teman sih. Oke. Ada Ucok, ada Ismar, ada yang paling penting, yang paling berperan banget sih ada yang Mas Tommy namanya. Oke. Mas Tommy itu yang bisa dibilang apa ya? Music director kali ya, bisa Oke. dibilang ya. Music directornya sih ada Bang Tommy. Itu yang mereka kalau Ucok tuh bantu untuk ngisi-ngisi gitarnya, Ucok si Ismar tuh bantu dalam penulisan lirik, dia ngebantu masih input segala macam sih gitu. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi belum dijawab nih. Apa arti dan makna dari masing-masing. Masing-masing ya. Kalau tadi yang Ilia Partri kan ya asingnya Ilia Partri itu. Ilia itu sebenarnya tuh singkatan. Oke, singkatan dari Indira Azelia. Indira Azelia itu istri gua. Oke, masa sih? Jadi itu dari Elia itu dari part 1, part 2, part 3 sampai sekarang nih. Dan gua ada buat nanti rencana tuh ada part 4. Ada part 4-nya. Part 4 nih. Oke. Jadi dari yang pertama, dari yang part 1 nih dari pacaran, yang kedua nih udah iya gitu. Part 1 masih pacaran, baru ketemu ya sayang gitu kan. Yang kedua nih udah mulai ke tahap serius, ya kan? Tahap serius udah mulai mikir ke depan lah gitu kan. Nah, sampai di tahap ketiga tuh udah menikah, menjalani kehidupan pernikahan sampai akhirnya punya anak. Makanya di situ pun gelak tawa canda gitu segala macam tuh berarti untuk mempresentasikan si anak. Si anak itu udah mulai masuk di situ tuh. Nah, jadi ntar di part 4 nih ya lagi nih gitu. Pusing-pusingnya enggak? Pusing-pusingnya nanti. Nah, itu nanti masuknya ke solo juga? Ke solo. Part 4 tadi gue pengen ke speak up tapi secara itu ya karena gue bikinnya nih entar aja kali ya? Nggak apa-apa. Yang part 4 ini gue malam-malam sama istri hujan gitu kan, lagi ngobrol sama istri segala macam, gue main gitar. Tiba-tiba pas lagi ngomong segala macam, udah main gitar gitu, ting. Terus istri yang coba Pak, bagus tuh, coba masukin nada deh. Itu bagus tuh nih, coba pas bikin lirik deh katanya. Udah akhirnya pas di on the spot itu gue langsung nulis lirik terus sama dia ngasih masukan segala macem, jadi deh lagunya. di malam itu gitu. Langsung on the spot gitu sampai akhirnya besok-besokannya baru gue mainin lagi, ada yang kurang nih ini pokoknya tambahin nada ini coba dibedain dikit deh di sini kayak gitulah besokannya gitu. Tapi istri lu berarti juga paham permusikan. Dia referensi banyak ya, banyak dengerin lagu banyak, jadi dia bisa ngasih sedikit masukan lah ke musik gua gitu. Li bagus dikasih gini kali ini di part ini nih atau enggak ini kayak ini nggak bagus nih jadi norak kayak gitu. Jadi bisa tuh ngasih masukan gitu tuh. Karena di ngasih masukan positif masukan kritik bangun lah dia bisa sih gitu. Berapa persen Mas Ali dari semua karya lo itu yang ada insight dari istri lo? Ya dari yang kemarin-kemarin ya itu ya kurang lebih sekitar 25%-an lebih lah. 25% lebih lah. Lumayan. Keren. Gitu. Jadi ya gitu terus yang lagu kedua itu yang Si Kawan. Itu lirik nada dasar itu tadi gua tuh gonjeng-gonjeng segala macem sampai akhirnya gua namanya kita sebagai bukan musisi sih ya, yang suka musik lah kita bidang musik. Kadang-kadang tuh kita ada satu poin di mana kita mentok nih, nada udah jadi nulis lirik, gue nggak dapet ya, nggak dapet gimana nih caranya nih gitu. Nah sampai akhirnya gua nelpon si David ada namanya, Pit bantuin gua dong nih bikin lirik nih. Lagunya nih nadanya kayak begini, gue pengen nih lirik itu temanya tuh kawan gitu, tentang persahabatan, bagaimana segala sesuatu dan namanya dengan sahabat dengan kawan tuh mereka tuh tahu boroknya kita segala macam lah gitu. Ya kan, tapi bagaimanapun juga namanya sahabat tuh meskipun tahu borok segala macam dia nggak bakal ninggalin lo nih gitu nih. Itu yang gue mau dapetin, tapi gue pengennya tuh ngerasanya gue lagi jalan-jalan misalnya di naik gunung gitu. Naik gunung lu lagi sama teman-teman lu segala macem. Kalau lagi susah tuh kalau lagi naik gunung kan ya kan lu
ego lu diperlihatkan nah, dari situ. semua orang dari dulu pas zaman SMA tuh sering banyak yang bilang zaman SMA tuh banyak yang bilang sama gue, lu kalau mau cari teman lu ajak naik gunung. Iya benar. Sampai akhirnya sempat kejadian tuh naik gunung kan, tapi baru masih gunung apa tuh, Gunung Papandayan sih, Gunung Papandayan. tapi lumayan lah, itu lumayan berkesan tuh buat gue tuh. Itu dia, gue pengennya suasananya seperti itu tuh. Lu lagi camping, lu cuman dengerin apa, angin, dengerin air ngalir, terus yang suasananya, gue pengennya kayak begitu, gimana suasana tuh. Udah akhirnya sih, tapi coba tulisin, gue dapetnya kayak begini Li, nggak apa-apa udah. Gue yang penting udah ada kerangka dasar. Baru nih gue tweak lagi tuh, nah itu lebih enak tuh kayak gitu. Nah itu yang kawan tuh kurang lebih seperti itu sih, yang gue pengen dapetin tuh suasananya, emosinya tuh fun, terus light lah. Orang dapatnya tuh gue pengennya yang oh iya nih, gue inget sih ini nih, gitu loh. Sama tambah lagi juga di album itu kita juga sedikit bereksperimen dengan penambahan alat musik akordeon di situ. Ada akordeon, dan kebetulan kenal temen namanya Rino. Bang Rino, mau bantuin nggak solo project gua gitu? Buat apa nih Li? Gini. Oh yaudah sini gua bantuin. Akhirnya dia ngisi akordeon dan alhamdulillah sih happy sih masa dengan hasilnya. Wah, ini beda nih jadinya gitu sih. Sebelumnya nggak ada kepikiran? Nggak ada. Pas itu udah ngetek segala macam sampai akhirnya kok cuman gitar doang. Kayaknya dull deh gitu. Maksudnya perlu sesuatu yang ada spark berbeda gitu. Udah kepikiran kayaknya kalau pakein, tadi sempat kepikiran biola. Tapi kalau biola biasa banget. Gitu. Aduh, kok biasa banget ya. Akhirnya si Rino yang gue kenal itu dia bisa mainin bass biasa. Dia satu-satunya pemain ukulele pipes di Indonesia. Ukulele pipes tuh kayak alat musik tradisional Ireland. Kayak kalau yang gedenya tuh bagpipes. Oh, ditiup Mas. Yang tiup. Kayak kalau lu nonton Braveheart tuh kalau lagi mau perang kan ada yang lagi main. Nah, gitu. Nah, itu bagpipes. Nah, itu ukulele pipes itu kecil ditaruh sini. Digituin dia. Kayak seruling juga mainnya. Oh di ini juga apa sih namanya? Alat tiup juga sebenarnya, tapi di pompanya pakai ada di sini nih kayak ada pemompanya kayak ini Mas, apa sih namanya? Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu namanya ukulele pipes. Nanti pemain satu-satunya pemain ukulele pipes di Indonesia. Bantu. Dan dia bisa banyak alat musik tuh. Alat musik yang kadang-kadang kita alat musik apa nih? Nah, dia bisa. Oh, dia bisa tuh. Pokoknya yang unik-unik dia ngulik tuh. Nah, gitu. Nah, akhirnya dia mau bantu isi dan akhirnya jadi sesuatu yang berbeda nih. Itu emang langsung nyobain si akordeon atau sebelumnya nyobain yang lain-lain dulu nih Mas? Diskusi sama dia. Diskusi sama si Rino. Bang Rino kalau masuk, tadi gua mau masuk kepikiran si ukulele pipes. Bang Rino kalau ukulele pipes masuk gak ya? Pas dengerin kayaknya nggak masuk deh. Soalnya kalau ukulele pipes tendensinya itu akan ke sedih, mellow gitu loh. Sementara lagunya nggak begitu. Sementara lagunya kan jeng, pasti yang ceria, semangat gitu. Udah sempat seruling. Kalau seruling juga jangan, kurang enak. Ya udah akhirnya si akordeon. Apalagi bukan kalau akordeon kan kalau dilihat dengan genre yang sama belum ada nih. Udah pakai akordeon deh gitu. Makanya jadi sedikit berbeda sih. Iya. Gitu. Yang satu lagi. Lagu judulnya apa ya? Gue jadi lupa sih. Anak. Oh, anakku ya? Emang anakku? Iya, anakku. Masih juga lupa. Anakku. Oh, yang neng. Iya. Nah, itu juga sedikit itu ya tentang anak sebenarnya. Tapi yang sedikit spesial di situ adalah gue bikin lagu itu udah lama banget. Anak pertama gue di usia kandungan dia tuh 8 bulan. 8 bulan. Gue lagi gede-gede itu. Gue di kamar bikin nada segala macem. Aku mau bikin lagu. Gue kepikiran Iwan Fals kan, dalam Lambu Anarki segala macem dia kan. Banyak tuh musisi-musisi luar yang bikin sesuatu yang relate dengan keluarga gitu, anak, apalagi ini kita kan hasil kita nih, gitu. Hasil kita nih. Buah hati. Nah, jadi itu gue bikin, itu gue coba ngebayangin gitu. Di lagu itu gue coba ngebayangin pada saat anak gue yang pertama tuh keluar dari
dari lahir, Perutnya, dari perut, dari ibunya. apa, dari ibunya, gue mau coba rasa itu gitu. Makanya gue coba kalimat-kalimat gue tuh di saat nggak terlahir kan menangis yang keras kan gitu kan, maksudnya ya kan bayi kan masih nangis kan kalau pas lahir kan, karena kan ya pada saat dia keluar tetap plasenta udah mulai nggak berfungsi dengan normal kan, otomatis tuh jantungnya kan deng gitu kan, deg. Makanya bayi itu pada nangis karena itu kan, bukannya yang karena apa sebenarnya, sebenarnya kaget karena itu. Si jantungnya tiba-tiba beg gitu segala macem. Nah makanya mereka nangis. Nah itu gue coba ngebayangin itu pokoknya itu lumayan berkesan banget sih itu yang anak gua. Tapi pas tiba-tiba lagu ini kan keluar nih, anak gua udah 2. Masa gua cuma buat anak gua yang pertama doang sih, kesian nih gitu. Akhirnya gua coba tweak. Makanya di refrain pertama itu gua tujuin buat yang gede, di refrain kedua tuh untuk yang kecil. Gitu. Makanya kan lakiku sama wanitaku gua bilangnya. Jadi dua-duanya nih kena nih. Jangan sampai ntar dia pas udah dengerin, ayo kok bikin lagu soal kok aku nggak ada gitu, kecemburuan ya. Ada kecemburuan sosial ntar malah. Jadi makanya gua tweak di situ. Ada dua-duanya masih dapet dan gua kembangin lagi pas di sini karena udah umur bertambah, segala macam bertambah, sampai akhirnya gua masak yaudah deh. Ini kayaknya kalau gua misalnya yang nggak tahu lah ya, kita umur aja nggak ada yang pernah tahu kan. Gua pengennya nih lagu nih bisa jadi buat sesuatu buat mereka lah gitu. Sampai akhirnya di ending itu kan dari lu pertama lahir, terus gua ada di kehidupan mereka, lu nangis segala macem, lu bisa ke kita gitu, bisa kaya ke mama gitu kan, sampai akhirnya nanti gua nggak ada nih, ini doang yang bisa gua tinggalin nih gitu loh. Ini cuman ayah sama mama nih cuma pesen ini doang nih gitu. Jadi sebenarnya gitu sih, makanya di Speak Up juga nggak dikeluarin karena terlalu personal gitu. Karena dan mungkin maknanya terlalu melo gitu ya. Nah, sih kurang lebih seperti itu. Iya. Ngomong nih, kalau Mas Ali kan sebenarnya yang melekat juga lah citra Speak Up lah di Mas Ali ya. Untuk para pendengarnya Mas Ali nih, apa yang bakal jadi pembeda project solonya Mas Ali daripada Speak Up gitu? Ya itu dia, mungkin dari segi lirik itu berbeda ya. Kalau Speak Up ya dari segi lirik mungkin Speak Up lebih light. Kalau di sini tuh kalau orang dengerin, orang baca itu sebenarnya lebih deep sih untuk makna liriknya gitu sih. Lebih bisa nulis lah di situ lah gitu. Dari segi musik ya jauh lah karena gue akustikan dan gue bisa kita lebih explore di musiknya seperti apa, insert masukan segala macam. Kalau di Speak Up kan benar-benar pure full band. Bang dong gitu. Kalau penting kalau sekarang jangan terlalu kenceng ya, capek. Kenapa tuh, udah umur? Udah umur. Nah, kalau cepet tuh kadang-kadang susah di drummernya nanti gitu loh. Maksudnya kalau gue sih ya enak-enak aja, gas aja. Tapi kalau kesian drummernya gitu. Sesek juga, apalagi kalau udah main berapa panggungan kayak zaman dulu kan gitu kan, sehari bisa 3 kali, 4 kali. Waduh, itu mau mati. Oke deh. Gitu. Nah, beralih nih Mas Ali ke yang lain. Kan Mas Ali dengar-dengar mau cabut ya, pindah ke Bali. Nah, kira-kira kenapa tuh Mas Ali, kalau boleh diceritain? Atau itu cuma desas-desus? Enggak sih, sebenarnya benar sih. Sebenarnya yang sudah terjadi sekarang pun ya anak istri gue sekarang di Bali. Kenapa kita pilih di sana? Mungkin karena dari segi lebih ke mereka ya, lebih ke buat ke anak gue sih. Di Jakarta udah terlalu crowded ya, udah crowded, sesek, apalagi untuk pendidikan juga di sini mahal banget. Di sana itu pendidikan masih relatif lebih murah, terjangkau dibandingin di sini. Untuk segi kualitas pendidikan juga itu pun dari segi kualitas pendidikan di sana juga kita ngerasa lebih oke dikarenakan di sana sekolahnya itu nggak terlalu gede. Secara lingkungan sekolahnya itu kecil, jadi anak-anak semua termuter dengan jelas kan. Kalau di Indonesia kan, kalau di Jakarta kan semua sekolah tuh udah industry minded semua nih, udah business minded semua, jadinya mereka
terima orang gitu kan, yang penting duit gue banyak gitu kan, duit, tapi implementasi tidak terjamin bisa ya tidak terjamin karena ya sebenarnya ide mereka tuh kurikulum dan lain-lain tuh udah oke banget gitu. Tapi pada saat penyampaian kesehariannya kan paling penting itu kan, lu punya ide bagus tapi implementasi kesehariannya jelek ya sama juga bohong kan. Nah, yang itu yang kita akhirnya memutuskan untuk ke sana ya karena itu sih. Karena kebetulan juga istri kan memang di dunia pendidikan kan. Jadinya dia lumayan aware tentang itu. Jadinya pas istri diskusi segala macam kayaknya cobain di sana Li. Akhirnya ya kita coba di sana, coba trial berapa sekolah, akhirnya dapat satu sekolah ini kurang yang sejauh ini yang kita rasa ini paling oke lah. Nah, makanya sampai sekarang istri di sana. Dan gue masih bolak-balik sih. Tuh. Karena kan kantor di sini kan. Jadinya masih ya masih bolak-balik lah gitu sih. Jadi kalau ada kerjaan di sini balik kemari. Kalau enggak baru pulang ke rumah gitu ya. Ke rumah. Oke. Nah, terakhir nih Mas Ali, mungkin boleh dibagi goals Mas Ali untuk project solo Mas Ali ini apa sih? Goalsnya yang penting kalau gue mau ada yang dengerin, gak ada yang dengerin, yang penting gue tuh yang penting rilis terus karena ya itu dia namanya kita suka musik ya, udah apa yang penting gue keluarin karya. Kalau misalnya orang-orang pada suka itu bonus. Suka bonus, mau suka nggak suka nggak dengar nih gitu. Itu buat gue sendiri. Iya benar, kepuasan diri sendiri juga ya. Kepuasan batin. Iya menumpahkan apa-apa yang ada di otak. Iya. Oke, jadi gitu. Nah, mungkin sekian aja nih Mas Ali obrolan kita di sore hari ini. Nah, mungkin Mas Ali boleh ajakin teman-teman buat dengerin EP terbarunya. Oh iya. Untuk teman-teman di sana yang kira-kira mau sedikit penasaran dengan obrolan tadi nih gitu, mau musiknya kayak gimana sih? Nah, bisa dengerin di Spotify ya, di semua digital platform sudah ada, di Spotify, di YouTube udah ada, di Apple Music semua udah ada. Jadi coba search saja Ali Nugraha Untitled. Nah, tuh dengerin. Kalau mau dengerin karya Mas Ali yang lain daripada Speak Up ya, dengerin di Untitled. Oke, makasih banyak ya Mas Ali untuk waktunya. Makasih. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi mungkin di High Quotes Kisum selanjutnya. Kalau lo mau nonton siapa gitu ya komen-komen aja ya. Jangan lupa di like sama subscribe dan komen. Oke, gue Nada dan Mas Ali. Bye.